Oke, baiklah saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir untuk presentasi pada malam hari ini. Di sini kami akan membahas terkait studi kinerja DSK2CO3 gliserol sebagai katalis, kokatalis, dan kosolvent pada proses pembuatan dan pemurnian biodiesel. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama itu ada Syifa Ramadhani Vanesta dengan ujung 014, ada saya sendiri Desiria Utami ujung 016, ada Anita Sari ujung 028, ada M Rangga ujung 01, ada Akbal dan ujung 077. Mungkin untuk pembahasan materi selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baiklah teman-teman, terkait tentang abstrak daripada penelitian ini, sudah bisa kita lihat pada slide ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Deep Eutectic Solvent atau DES berbasis K2CO3 gliserol sebagai katalis, kokatalis, dan kosolvent dalam proses pembuatan serta pemurnian biodiesel. Pada penelitian ini, dilakukan perbandingan kinerja DES K2CO3 gliserol dengan katalis komersial sodium metilet dalam reaksi transesterifikasi minyak sawit atau RBDPO. Penelitian ini juga mengevaluasi peran DES dalam proses pencucian biodiesel untuk meningkatkan kualitas dan kemurnian biodiesel yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DES K2CO3 gliserol mampu meningkatkan yield dan kualitas biodiesel dengan kandungan metil ester yang memenuhi standar ASTM D6751. DES juga terbukti efektif dalam proses pemurnian, mampu mengurangi kadar sabun dan free fatty acid atau FFA, serta meningkatkan densitas biodiesel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DES K2CO3 gliserol merupakan alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomi sebagai katalis dan kosolvent pada produksi biodiesel, berpotensi mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan. Untuk kata kuncinya, kita bisa search biodiesel, DES K2CO3 gliserol, transesterifikasi, katalis, kosolvent, pemurnian biodiesel. Boleh next slide? Oke, adapun latar belakang daripada penelitian ini, di mana program mandatori biodiesel di Indonesia itu terus meningkat dari B35 menuju B40 pada tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor bahan bakar fosil, dan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit di dalam negeri. Produksi biodiesel umumnya dilakukan melalui reaksi transesterifikasi menggunakan katalis basah komersial seperti sodium metilet yang masih bergantung pada impor, sehingga diperlukan alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penggunaan Deep Eutectic Solvent atau DES berbasis K2CO3 gliserol yang berpotensi berperan sebagai katalis, kokatalis, dan kosolvent dalam proses produksi serta pemurnian biodiesel. DES memiliki keunggulan karena mampu meningkatkan efisiensi reaksi, memperbaiki kualitas biodiesel, mengurangi kadar sabun dan FFA, serta mendukung proses pemurnian yang lebih efektif dibanding metode pencucian konvensional. Hal ini juga membutuhkan banyak air dan berisiko membentuk emulsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kinerja DSK2CO3 gliserol sebagai alternatif green chemical yang lebih efisien, ekonomis, dan berkelanjutan pada proses pembuatan dan pemurnian biodiesel itu sendiri. Boleh next slide? Oke, untuk rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, yang pertama, bagaimana efek penggunaan DES K2CO3 gliserol sebagai katalis pada proses pembuatan biodiesel atau pada proses transesterifikasi dibanding katalis komersial atau sodium metilet. Yang kedua, bagaimana perbandingan DES sebagai media reaksi atau co-katalis atau dual katalis dengan sodium metilet atau katalis komersial yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana kondisi optimum reaksi transesterifikasi minyak sawit menggunakan dual katalis atau sodium metilet dan katalis DES K2CO3 gliserol. Yang keempat, bagaimana efek penambahan DES K2CO3 gliserol dalam tahap pencucian biodiesel itu sendiri. Dan yang kelima, bagaimana kondisi optimum pemurnian biodiesel menggunakan DES K2CO3 gliserol. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama, untuk mengkaji pengaruh penggunaan DES K2CO3 gliserol pada produktivitas dan mutu biodiesel yang dihasilkan dibandingkan dengan katalis komersial. Yang kedua, membuat uji perbandingan DES sebagai media reaksi atau kokatalis, atau yang disebut juga sebagai dual katalis dengan sodium metilet sebagai katalis komersial. Yang ketiga, menentukan kondisi optimum reaksi transesterifikasi minyak sawit menggunakan dual katalis atau sodium metilet dan DES K2CO3 gliserol. Yang keempat, mengkaji pengaruh penambahan DES K2CO3 gliserol pada air pencucian crude biodiesel. Yang kelima, menentukan kondisi optimum proses pencucian biodiesel
biodiesel menggunakan DES K2CO3 gliserol. Untuk manfaat penelitian itu sendiri, yang pertama memberikan fakta berbasis penelitian tentang peran green solvent DES K2CO3 gliserol pada sintesis biodiesel dan purifikasi biodiesel. Yang kedua, menentukan formulasi teknologi dan kondisi optimum untuk mengaplikasikan DES K2CO3 gliserol pada berbagai rangkaian proses pembuatan biodiesel. Yang keempat, merekomendasikan data dan analisis yang komprehensif dengan membandingkan performa DES sebagai co-katalis atau dual katalis dengan sodium methyl. Yang keempat, memberikan manfaat teknoekonomi dan lingkungan untuk produksi biodiesel berkelanjutan, minim limbah, rendah emisi, serta pada gilirannya mengembangkan biomaterial yang ramah lingkungan, baik pada proses maupun pembuatannya sepanjang aplikasinya itu sendiri. Boleh next slide. Untuk ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, itu yang pertama, penelitian ini menggunakan RBDPO, metanol, DES berbasis K2CO3 gliserol dan sodium methylet. Yang kedua, penelitian ini menganalisa dan menguji total gliserol, kadar metil ester, komposisi senyawa, angka sabun, kadar FFA, uji fisik, uji pH, konsentrasi biodiesel, dan kemurnian biodiesel itu sendiri. Yang ketiga, variabel bebas pada penelitian ini yaitu komposisi katalis dan waktu reaksi yang digunakan dalam pembuatan biodiesel, rasio air, biodiesel, dan DES dalam pencucian crude biodiesel. Selanjutnya, variabel tetap pada penelitian ini yakni suhu, pengadukan, jumlah RBDPO, dan metanol dalam pembuatan biodiesel. Untuk hipotesis yang digunakan, yang pertama, pemanfaatan DES yang berasal dari K2CO3 gliserol sebagai katalis dalam reaksi teresterifikasi yang menghasilkan biodiesel yang memengaruhi standar ASTM D6751 dengan tingkat yield mencapai 98,22% atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan kawan-kawan pada tahun 2023. Yang kedua, penggunaan DES K2CO3 gliserol sebagai katalis dapat meningkatkan atau mendekati kinerja katalis komersial sodium methylet dalam pembuatan biodiesel dan memenuhi standar mutu biodiesel menurut SNI 7182/2015 atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arita dan kawan-kawan pada tahun 2023. Yang ketiga, penggunaan co-katalis atau menggunakan DES sebagai pendamping katalis SMO dapat meningkatkan yield dan kemurnian pada biodiesel itu sendiri. Yang keempat, penggunaan DES pada tahap pencucian biodiesel dapat mengurangi konsumsi air pencuci dan meningkatkan kemurnian biodiesel yang dihasilkan dan dapat menghilangkan kotoran yang terkandung pada biodiesel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Petratik pada tahun 2020, pencucian biodiesel menggunakan DES menghasilkan biodiesel dengan kandungan FAFE di atas 96,5%. Boleh next slide. Oke teman-teman sekalian, untuk aplikasi DES atau Depth Euthetic Solvent pada proses produksi biodiesel, sesuai dengan penelitian yang relevan dapat kita lihat dari hasil penelitian yang sudah kami tampilkan dalam slide, di mana sumbernya itu berdasarkan jurnal yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Arita dan kawan-kawan pada tahun 2023, Abdurrahman dan kawan-kawan pada tahun 2023, Petratik dan kawan-kawan pada tahun 2023, Hotman dan kawan-kawan pada tahun 2016, Nyawanti dan Zulaika pada tahun 2016 dengan peran DES dan hasil penelitian yang dapat kita baca pada slide yang sudah kami tampilkan. Mungkin boleh next slide. Ya, tujuan masuknya terkait dengan pustaka nih. Itu pertama adalah biodiesel dan juga proses transerifikasi. Yang mana biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati ataupun yang lemak hewani. Yang mana bersifat biodegradable dan juga menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil sehingga lebih ramah lingkungan. Terus apa sih tahapan produksi dari biodiesel? Pertama adalah reaksi transterifikasi antara trigliserida dan juga metanol yang menghasilkan FAME dan juga gliserol sebagai produk samping. Lalu ada pemeriksaan biodiesel dan gliserol, lalu pencucian dan pemurnian dari biodiesel. Next slide. Oke, ini adalah standar mutu dari biodiesel, antara lain adalah standar mutu biodiesel ASTM D6751. Dan juga next slide. Ini adalah standar mutu biodiesel SNI dari 7182 2015. Kita bisa lihat ini ada parameter uji mulai dari massa jenis, viskusitas, angka setana, dan juga titik nyala, dan berbagai hal lainnya. Oke, next slide. Oke, ini adalah teknologi dari pemurnian biodiesel, yang mana pemurnian biodiesel dilakukan untuk menghilangkan sisa katalis, sabun, gliserol, dan metanol agar biodiesel memenuhi standar kualitas. Yang mana teknologi pemurnian berkembang untuk meningkatkan efisiensi proses dan juga mengurangi dampak lingkungan. Sehingga untuk metode pemurnian dari biodiesel adalah antara lain pencucian water atau pencucian air, lalu ada dry washing menggunakan absorben, lalu ada distillasi vakum, teknologi membran, dan juga DES atau Deep Euthetic Solvent. Lalu apa sih keunggulan dari penggunaan DES? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan air,
Yang kedua adalah efektif dalam menghilangkan impuritas. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Dan juga yang keempat adalah meningkatkan kualitas dari biodiesel. Oke, next slide. Oke, yang selanjutnya adalah DES K2CO3 glycerol. Deep Eutectic Solvent atau DES merupakan pelarut hijau yang tersusun dari hidrogen bond acceptor atau HBA dan juga hidrogen bond donor atau HBD. Pada penelitian ini, DES dibuat dari campuran K2CO3 dan glycerol, yang mana komponen dari DES itu sendiri yaitu adalah K2CO3 yang bersifat basa dan juga berfungsi sebagai katalis. Lalu yang kedua adalah glycerol yang berfungsi sebagai hidrogen bond donor atau HBD. Nah, lalu apa sih fungsi DES dalam produksi biodiesel? Yang pertama adalah sebagai katalis, lalu ada co-katalis, co-solvent, dan juga media pencucian biodiesel. Terus karakteristik dari DES K2CO3 glycerol yang pertama adalah pH basa, viskositas tinggi, stabil secara termal, dan juga larut dalam air dan metanol. Oke, next slide. Nah, ini ada contoh dari visualisasi DES K2CO3 glycerol, yang mana yang paling kiri adalah yang 100%, dan terus yang sebelah kanan adalah yang DES dalam metanol 30%. Selanjutnya adalah tabel 3 nih. Tabel 2.3 itu adalah karakteristik dari DES K2CO3 glycerol, mulai dari wujud, rumus kimia, viskositas, pH, dan juga kelarutan. Next slide. Kita langsung masuk ke sodium metilat sebagai katalis. Sodium metilat merupakan katalis homogen yang umum digunakan dalam produksi biodiesel. Nah, katalis ini memiliki sifat basa kuat sehingga mampu mempercepat reaksi terindikasi. Karakteristik dari sodium metilat adalah reaksi berlangsung secara cepat, mudah bercampur dengan metanol, efisiensi konversi tinggi, dan juga bersifat korosif serta kurang ramah lingkungan. Terus, jika dibandingkan dengan DES, kita tahu nih kalau sodium metilat itu katalis yang bersifat komersial, sedangkan DES K2CO3 glycerol itu adalah alternatif green katalis yang lebih ekonomis dan juga berkelanjutan. Oke, next slide. Oke, ini adalah visualisasi dari sodium metilat dalam fase solid dan juga dalam metanol. Terus ada juga tabel 2.4 yang merupakan karakteristik sodium metilat mulai dari wujud, densitas, radioaktivitas, pH, kelarutan, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Terus ada lagi nih penelitian terdahulu nih terkait beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa deep eutectic solvent atau DES memiliki potensi besar dalam proses produksi dan juga pemurnian biodiesel. Nah, penggunaan DES mampu meningkatkan yield biodiesel serta kualitas produk akhir. Yang mana ada beberapa nih penelitian terdahulu, antaranya adalah dari Abdurrahman DKK, itu adalah DES K2CO3 bisa menghasilkan ester sebesar 98,87%. Lalu yang kedua adalah dari Petra Kik DKK, itu adalah DES meningkatkan kandungan FAME biodiesel hingga lebih besar daripada 96,5%. Lalu dari Kadapur, yaitu penggunaan DES meningkatkan rendemen ester biodiesel. Lalu yang terakhir adalah dari Andelovic dari KK, itu adalah DES efektif digunakan sebagai pelarut pemurnian biodiesel yang ramah lingkungan. Oke, next slide. Oke. Baik, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Yang mana metode penelitian ini adalah acuan kita dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu ada alat dan bahan, yang mana sangat banyak alat dan bahan yang kita gunakan di sini, tapi teman-teman bisa lihat pada layar. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa, seperti ada hot plate, ada gelas kimia, Erlenmeyer, ada buret, ada oven, ada pompa, ada ember, ada bola hisap, ada labu ukur, corong, spatula kaca, spatula stainless, pipet volume, dan juga neraca digital, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang kita gunakan itu adalah minyak RBDPO atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil. Kemudian ada sodium metilat, kemudian ada DES K2CO3, metanol, aquades, kloroform, KOH, asam asetat, potasium iodida, indikator starch, etanol, KOH, indikator PP, HCl, NaOH, dan asam fosfat. Nah, adapun variabel penelitian yang tak kalah penting dalam penelitian, di mana ada variabel bebas. Di mana variabel bebas ini adalah variabel yang akan kita variasikan. Seperti ada komposisi katalis DES, K2CO3 gliserol, ada komposisi sodium metilat, ada waktu reaksi, kemudian rasio air, kemudian ada DES K2CO3 pada saat purifikasi. Nah, sedangkan ternyata ada variabel terikat, di mana ada kualitas dari katalis, kualitas biodiesel, angka sabun, kadar metil ester, viskositas, densitas dari biodieselnya. Terakhir itu ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini adalah variabel yang akan tidak akan kita ubah dan tidak akan mempengaruhi hasil penelitian, di mana ada berat RBDPO sebesar 150 gram, ada berat metanol 45 mili, kecepatan pengadukan 450 rpm, temperatur ada 65 derajat. Nah, lanjut kita itu ada prosedur penelitian, di mana yang pertama itu ada prosedur transesterifikasi biodiesel, kemudian dilanjutkan ada pemisahan crude
gliserol dan crude biodiesel, ada pencucian biodiesel yang nantinya akan digunakan Aquades, kemudian dilanjutkan dengan pencucian biodiesel menggunakan pelarut DES K2CO3 gliserol. Nah, setelah kita melakukan prosedur penelitian, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dan juga analisa, di mana ada beberapa analisa yang kita gunakan. Pertama, itu ada uji densitas, di mana kita akan bergantung pada SNI 7182 tahun 2015 dengan menggunakan alat berupa piknometer. Yang kedua itu ada uji viskositas, di mana SNI 7182 2015 dengan menggunakan alat berupa viskometer Oswald. Untuk analisa pH kita menggunakan kertas pH. Kemudian ada analisa angka sabun, di mana kita beracu pada standar SNI yaitu 7182-2015 dengan menggunakan metode titrasi. Kemudian kita ada analisa angka asam FBI A01 sampai 03 dengan metode titrimetri. Kemudian ada analisa total gliserol, di mana ini kita beracu pada SNI 7182-2015 dengan menggunakan metode idiometri atau asam periodat. Nah, untuk prosedurnya mungkin bisa teman-teman baca pada slide. Oke, selanjutnya itu ada matriks penelitian, di mana ini merupakan gambaran umum atau gambaran besar yang akan kita lakukan selama penelitian. Di mana di sini ada yang membandingkan itu adalah katalisnya, katalis DES. Kemudian ada yield yang dihasilkan, ada total gliserol, kadar metil ester, densitas maupun viskositas. Kemudian ada matriks dari hasil biodiesel ketika dia setelah pencucian, di mana yang kita lihat itu adalah rasio total antara si biodiesel, air, dan juga si katalis DES-nya tadi. Kemudian kita cek pH-nya, ada juga cek air, ada kandungan angka sabun, ada total gliserol, dan juga kadar metil ester. Baik, masuk ke hasil penelitian. Pada bagian ini kami membandingkan kinerja dua katalis dalam proses transesterifikasi biodiesel yaitu sodium methyl sebagai katalis komersial dan DES K2CO3 gliserol sebagai katalis hijau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sodium methyl bekerja lebih cepat yaitu hanya dengan 1 jam dengan nisbah katalis 0,8% dan menghasilkan yield sebesar 105,8 serta kadar metil ester itu sekitar 99,3%. Sedangkan DES K2CO3 gliserol membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama yaitu 4 jam dengan nisbah katalis 4%, namun tetap menghasilkan yield yang tinggi sebesar 105,16% dan kadar metil ester itu di sekitar 99,2%. Nah, perbedaan kecepatan reaksi disebabkan oleh sifat DES yang memiliki viskositas dan densitas yang tinggi, sehingga perpindahan massa antara minyak dan metanol menjadi lebih lambat dan laju reaksi menurun. Hasil identifikasi GCMS menunjukkan biodiesel dari sodium methyl memiliki dua senyawa utama, yaitu 9 okta de dekanoik asid sebagai 49% dan heksadekanoik asid sebesar 42%. Sedangkan biodiesel dari DES memiliki 3 puncak utama, yaitu 9 okta dekanoid asid 49% dan heksadekanoik asid 21% serta pentadekanoik asid sebesar 20% yang menunjukkan komposisi produk lebih beragam. Nah, pada tabel dapat dilihat eh, hasilnya yang dapat ditarik kesimpulannya itu sodium methylet lebih unggul dari segi kecepatan reaksi sedangkan DES K2CO3 gliserol memiliki potensi sebagai katalis hijau yang lebih ramah lingkungan. Next slide. Oke, pada bagian ini kami itu mengkaji penggunaan dual katalis atau kombinasi DES K2CO3 gliserol dan sodium methylet dalam proses esterifikasi biodiesel. Hasil terbaik diperoleh pada sampel H2 dengan kombinasi DES 2% dan sodium methylet 0,8%. Kondisi ini menghasilkan yield sebesar 103,5 dengan kadar metil ester tertinggi sebesar 99,5% dan total gliserol terendah sebesar 0,14%, sehingga menjadi kondisi optimal. Penambahan DES dapat membantu memperlambat laju reaksi secara terkontrol sehingga pembentukan metil ester menjadi lebih stabil dan berkualitas tinggi. Sementara itu sodium methylet tetap berfungsi sebagai katalis utama yang mempercepat reaksi dan meningkatkan efisiensi konversi dengan jumlah yang lebih kecil. Selain itu, penggunaan dual katalis juga membantu mengurangi sisa gliserol pada produk biodiesel sampai H4 dengan kombinasi DES 1% dan sodium methylet 0,4%. Juga menunjukkan hasil yang baik dengan yield 105,25% dengan kadar metil ester 99,3%.
Kesimpulannya dapat diambil oke, kombinasi DSK2CO3 gliserol dan sodium etilat terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses serta menghasilkan biodiesel berkualitas tinggi dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih efek penggunaan gas ini sebagai solvent dalam purifikasi crude biodieselnya. Di mana yang pertama kita akan membahas mengenai efek pada kejernihannya. Nah, pada layar slide dapat kita lihat bersama-sama terdapat 4 gambar pada hasil penelitian. Yang pertama itu ada crude biodiesel mula, ada crude biodiesel pencucian tanpa DES, ada yang pencucian tanpa air, dan juga biodiesel dengan pencucian hybrid. Nah, kalau berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa visualisasi dari crude biodiesel ini pada beberapa tahap pencucian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan terhadap kejernihannya. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa crude biodiesel ini terlihat agak keruh, yang dia itu menandakan masih adanya kandungan kontaminan, baik itu sabun, gliserol, katalisisa, atau residu lain yang terjadi saat proses transesterifikasi. Nah, kemudian pada gambar sebelahnya ada biodiesel yang telah dicuci dengan menggunakan Aquades. Dia tampak sedikit lebih jernih dibandingkan dengan biodiesel awal, namun masih terlihat adanya sedikit kekeruhan. Kemudian kita geser ke gambar berikutnya, itu ada biodiesel yang kita cuci dengan menggunakan DES. Nah, terlihat bahwa dia itu paling jernih dibandingkan dengan semua metode pencucian lainnya. Nah, DES ini sebagai pelarut ternyata bertindak lebih efektif dalam menghilangkan kontaminan yang tersisa, sehingga hasilnya itu bisa lebih jernih dan juga lebih bersih. Nah, sedangkan biodiesel yang kita cuci dengan menggunakan metode hybrid atau metode gabungan pencucian, dia itu tampak lebih jernih dibandingkan yang lain, tapi tidak sebersih biodiesel yang dicuci hanya menggunakan DES saja. Nah, next slide. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai efeknya terhadap angka sabun dan juga free fatty acid, di mana angka sabun ini dalam penelitian ini dia itu digunakan untuk mencerminkan seberapa banyak sih jumlah senyawa sisa alkali. Sementara untuk FFA dia akan menunjukkan kandungan asam lemak yang dapat mempengaruhi kestabilan dan juga performa dari biodiesel. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama pada tabel. Di sini ada rasio CB, air, dan DES yang kita variasikan. Kemudian ada angka sabun akhirnya, ada perubahan angka sabun itu dengan persen selisih dan juga kadar FFA value-nya. Nah, berdasarkan tabel di atas, bahwa kita lihat seluruh angka sabun biodiesel ini masih masuk ke dalam standar SNI, di mana standarnya tadi merupakan 500 mg per 1 gram KOH. Nah, namun terjadi juga peningkatan angka sabun saat pencucian dengan DES seiring dengan meningkatnya jumlah DES yang digunakan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu disebabkan karena DES ini memiliki sifat basa, yang dia itu dapat memicu saponifikasi. Nah, saat jumlah DES yang kita gunakan bertambah, maka terjadi juga kemungkinan reaksi antara basa dari DES dan sisa minyak atau trigliserida yang dia itu sepenuhnya belum terkonversi menjadi biodiesel. Nah, makanya dia menghasilkan lebih banyak sabun. Nah, kemudian ada juga kadar FFA. Nah, kadar FFA di sini digunakan untuk menilai kualitas biodiesel karena dia berhubungan dengan tingkat kestabilan dan juga oksidasi serta umur simpannya. Nah, berdasarkan standar ASTM menetapkan bahwa kadar FFA itu tidak boleh melebihi 0,45%. Dan ternyata ketika dilakukan uji coba, hasil percobaan ini menunjukkan bahwa kadar FFA itu dari semua sampel itu masih jauh di bawah batas tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan DES sebagai solvent itu tidak terlalu mempengaruhi kadar FFA secara signifikan dan biodiesel yang dihasilkan tetap memenuhi standar ASTM. Next slide. Nah, yang terakhir, kita juga akan membahas efeknya terhadap densitas. Nah, di mana densitas biodiesel ini merupakan salah satu parameter yang penting yang dia itu menentukan karakteristik bahan bakar seperti viskositas dan juga performa pembakaran. Nah, kalau kita lihat daripada gambar pada slide, dilihat bahwa biodiesel tanpa perlakuan pencucian atau kita singkat dengan CB, dia itu memiliki densitas tertinggi. Nah, yang menunjukkan bahwa biodiesel mentah ini masih mengandung banyak sekali kontaminan seperti gliserol dan sisa katalis. Nah, kontaminan ini dapat meningkatkan densitas biodiesel yang berarti kualitasnya itu masih tergolong rendah. Nah, dilihat dari grafik di dalam slide bahwa kesimpulannya itu ternyata dengan mencuci biodiesel dengan DES terhadap densitas itu dapat menghasilkan densitas yang baik yang sesuai dengan standar yang menandakan bahwa DES ini mampu mengikat kotoran atau kontaminan yang terdapat pada biodiesel. Baik, dapat kita simpulkan dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi, yang pertama, DES K2CO3 gliserol itu dapat digunakan sebagai katalis dalam produksi biodiesel dengan hasil dan kualitas mendekati katalis komersial, meski nisbah katalis dan waktu reaksinya lebih besar. Yang kedua, kombinasi katalis DES K2CO3 gliserol dan sodium metilat pada
65 derajat Celcius dan 450 rpm itu menghasilkan yield 103,59% dan metil esternya 99,564% sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, rasio katalis dual 0,8 berbanding 2 itu menghasilkan yield dan metil ester optimal dengan waktu reaksi lebih singkat dibandingkan dengan ketika menggunakan DES saja. Yang keempat, itu DES K2CO3 gliserol efektif sebagai pelarut pencucian, mengurangi kontaminan yang lebih baik dibandingkan dengan air. Kemudian yang terakhir itu adalah rasio pencucian biodiesel 1:0:1, di mana CB berbanding DES itu menghasilkan biodiesel paling murni dibandingkan dengan metode lainnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh langsung saja raise hand. Oke, mungkin kepada Safa dipersilahkan. Oke, terima kasih buat kelompok 11. Izin bertanya terkait ini. Kalau dari penjelasan kalian tadi, kira-kira jadi bagaimana sih pengaruh viskositas tinggi itu pada DES K2CO3 gliserol itu terhadap proses transesterifikasi si biodiesel ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Safa atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung dulu. Boleh selanjutnya dari Anissa Agustin. Oke, izin bertanya untuk kelompok 11, tadi disebutkan beberapa pencucian dari biodiesel. Nah, mengapa proses pencucian biodiesel itu menggunakan DES itu dinilai lebih efektif dibandingkan penyucian menggunakan air? Oke, baik. Terima kasih untuk Anissa Agustin atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kami. Mungkin untuk pertanyaan dari Safa akan dijawab oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baik, mungkin izin buat jawab pertanyaan dari Safa. Itu tadi bagaimana pengaruh viskositas tinggi pada DSK2CO3 gliserol terhadap proses esterifikasi biodiesel kan? Nah, itu untuk jawabannya sendiri itu viskositas tinggi pada DSK2CO3 gliserol dapat membatasi permintaan massa antara minyak dan metanol sehingga proses pencampuran menjadi kurang homogen, di mana kondisi ini dapat memperlambat laju reaksi esterifikasi. Namun, penambahan metanol dapat menurunkan viskositas DES sehingga reaksi berlangsung dengan lebih efektif. Apakah sudah menjawab untuk Safa? Sudah jelas, terima kasih ya, Bang. Baik, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kepada Akbal dan Safa yang sudah bertanya. Mungkin untuk pertanyaan Nisa Agustin akan langsung saya jawab sendiri, di mana pertanyaan tadi itu adalah kenapa proses pencucian biodiesel menggunakan DES itu dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan air. Jadi, karena si DES ini tuh dia memiliki kemampuan selektif yang lebih tinggi terhadap impuritas ataupun terhadap ketika dia mau menghilangkan pengotor seperti gliserol, sisa katalis, sabun, metanol yang jika dia tidak dihilangkan itu dia akan membentuk emulsi. Nah, ketika kita menggunakan pencucian air itu sering terjadi emulsi di dalam si reaksi biodiesel tersebut. Nah, itu bisa menyulitkan kita ketika kita ingin melakukan pemisahan fase dan meningkatnya juga waktu reaksi serta juga biaya akan proses tersebut. Nah, selain itu, seperti yang dikatakan bahwa gas itu sangat ramah lingkungan dan juga dia sangat tinggi kemampuannya dalam menghilangkan impurities. Nah, si DES ini dia akan berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan senyawa polar sehingga dia tuh akan lebih efisien menarik kontaminan keluar dari fase si biodieselnya. Nah, keunggulan lainnya dari si DES ini tuh dia mampu mengurangi konsumsi air dan limbah cair yang dihasilkan karena ketika air itu ada dalam biodiesel, selain dia dapat menyebabkan korosi, dia juga bisa meningkatkan angka saponifikasi atau pembentukan sabun. Nah, selain itu juga karena faktor yang kita pertimbangkan itu adalah keberlanjutan, jadi dia lebih ramah lingkungan. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Oke,
Mungkin untuk pertanyaan sesi tanya jawabnya saya akhiri karena sudah terjawab semua. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.